Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mubarok dengan nomor NPM 202191100 dari kelas C 2020 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Belajar. Yang pertama ada di bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Belajar merupakan kata kerja yang berasal dari kata ajar. Dalam bahasa Indonesia, kata ajar masuk dalam kategori benda yang memiliki pengertian, petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan dituruti. Sedangkan sesuatu yang diberikan dan diajarkan dalam bentuk nasihat, petuah, arahan, petunjuk disebut dengan ajaran. Tujuan dari belajar adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada sesuatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu kita akan bawa. Secara global, tujuan dari belajar adalah terjadinya perubahan pada diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan merupakan perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik, sedangkan perkembangan merupakan perkembangan kemampuan bawaan dari tingkah laku yang sensitif terhadap rangsangan lingkungan. Yang kedua ada di bab 2, yaitu ada pembahasan. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku setiap individu, namun tidak semua perubahan individu dapat didapatkan karena belajar. Ada beberapa jenis belajar, diantaranya belajar bagian dan belajar dengan wawasan. Tidak hanya itu, ada juga teori-teori yang mengungkapkan bahwa belajar dapat diketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada teori konvergensi dan teori Ergeni. Di dalam teori Ergeni menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Yang kedua ada definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Trianto pada tahun 2011, ada Dimyanti dan Mujiono pada tahun 2006, ada Tursan Hakim pada 2002, ada Zamarah dan Zain pada tahun 2010, dan yang terakhir ada menurut Hirgat atau Bowner pada tahun 1927 di bukunya yang berhalaman ke-12. Yang menurut Hilgard dan Bowner juga menyebutkan bahwa misalnya belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal dari atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan atau reaksi asli kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Nah, yang ketiga ada prinsip belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bisa diartikan sebagai pedoman yang menjadi pokok atau landasan dalam pembelajaran. Yang disebutkan oleh Dimyanti pada tahun 2006. Untuk secara lebih rinci, prinsip pembelajaran berdasarkan teori belajar behavioristik dikemukakan oleh Harley dan Dapis dalam Rifai pada 2016, meliputi peserta didik berpartisipasi secara aktif. Selain prinsip-prinsip pembelajaran teori behavioristik, juga terdapat prinsip-prinsip pembelajaran yang diambil dari kognitif yang dikemukakan oleh Reilly dan Lewis pada Rifai 2016 yang meliputi. Yang pertama ada menekankan akan makna dan pemahaman. Yang kedua mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan.
tapi perlu disertai proses transfer secara lebih luas. Yang ketiga ada menekankan pembelajaran prinsip dan konsep. Yang keempat ada menekankan struktur disiplin dan ilmu dan konsep. Yang kelima ada objek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk eksperimen dalam situasi laboratoris. Yang ketujuh ada perlunya pemanfaatan perbaikan yang lebih bermakna. Dan yang terakhir ada menekankan pentingnya 42 bahasa sebagai dasar pemikiran dan komunikasi. Nah, yang keempat ada karakteristik belajar. Ciri karakteristik belajar menurut Agung pada 2009 menyebutkan bahwa belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua ada belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Yang ketiga ada belajar yang hasilnya relatif menetap. Nah, dan yang terakhir ada di bab 3 penutup atau kesimpulan yang menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan belajar juga merupakan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Dalam kegiatan belajar memiliki beberapa prinsip agar tujuan belajarnya bisa tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.